Bayangkan, kamu seorang pemuda miskin Eropa di abad ke-17. Suatu malam, kamu didatangi oleh orang yang menjanjikan kekayaan luar biasa dengan bekerja di perusahaan dagang raksasa. Janji itu terasa manis dan membawa harapan. Namun, di balik itu semua, ada jebakan maut yang begitu kelam. Selamat datang di Kelam, Kenangan, dan Luka di Masa Lampau. Saya Endah Maharani, dan kali ini kita akan menguak kisah kelam pegawai VOC yang terperangkap antara mimpi dan penderitaan di tanah Hindia Timur. Kisah yang bukan hanya soal kejayaan, melainkan juga pengkhianatan dan luka yang tak terucapkan. VOC atau Kongsi Dagang Belanda menjanjikan mimpi besar yang sulit ditolak. Kekayaan melimpah dan perubahan nasib dari hidup miskin menjadi orang berduit. Tapi tahukah kamu, para calon pegawai ini direkrut oleh penjual jiwa. Orang yang menjebak para pemuda ini dengan kontrak utang besar yang harus mereka bayar dengan kerja keras di daerah asing. Bahkan ada yang ditipu, diculik, dan dipaksa berlayar. Bayangkan, upah yang dijanjikan hanyalah ilusi, sementara resiko kematian selama perjalanan hingga bertugas sangatlah tinggi. Banyak yang meninggal sebelum sempat menikmati hasil kerja kerasnya. Namun, kisah orang yang berhasil membawa kekayaan pulang menjadi cerita yang membius semua orang Eropa miskin untuk mengikuti jejak itu. Sesampainya di Batavia, pusat kekuasaan VOC di Nusantara, kisah berubah menjadi lebih kompleks. Meski ada orang kaya baru yang hidup mewah dengan rumah besar, pesta glamor, dan kereta kuda, kebanyakan pegawai harus bertahan dengan gaji kecil, lingkungan keras, dan godaan besar untuk melakukan korupsi serta perdagangan gelap. Bayangkan, di suatu pesta pemakaman yang mestinya penuh duka, malah berubah menjadi ajang pesta mabuk penuh keributan dan pertengkaran yang brutal. Moral para pegawai VOC merosot drastis. Kekerasan terhadap penduduk lokal juga semakin marak, menjadi bagian kelam hubungan antara penjajah dan pribumi. Secara etika dan sosial, ini era yang syarat dengan konflik, keserakahan, dan kehancuran jiwa. Penyelundupan dan perdagangan gelap menjadi rahasia umum bagi para pegawai VOC. Mereka menyelundupkan logam mulia, kain linen, hingga koin yang disembunyikan dalam pakaian maupun sepatu mereka. Ini bukan hanya usaha kecil, melainkan bisnis besar yang diketahui pejabat tinggi VOC dan menjadi sumber keuntungan besar, meski harus melanggar monopoli perusahaan. Kapal-kapal seperti Roswik yang tenggelam membawa muatan besar berisi barang-barang penyelundupan memberikan kita gambaran betapa maraknya praktik ilegal ini. Ironisnya,
VOC sendiri memanfaatkan perdagangan gelap ini untuk membeli rempah dan porselen dengan perak ilegal itu, hanya untuk menggandakan keuntungan mereka sendiri. Namun, praktik ini jugalah yang melemahkan struktur VOC dan menjadi faktor utama penyebab kebangkrutan mereka di akhir abad ke-18. Di balik kemilau masa lalu, ada luka dan kenangan yang tersembunyi. Kisah pegawai VOC mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tumpukan fakta, melainkan naskah penuh emosi dan kepiluan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Kelam, Kenangan dan Luka di Masa Lampau. Sampai bertemu di episode berikutnya, di mana kita kembali mengungkap rahasia sejarah gelap yang terlupakan.